saya Hilungara. Saya berasal dari petani di lahan kering. Kemudian ada pengalaman sedikit dari praktek dan mengembangkan beberapa tanaman hortikultura, baik tanaman buah-buahan maupun tanaman perkebunan, tanaman kehutanan. Dalam hal ini saya paling banyak diutus untuk studi banding ke kelompok lain antara untuk mewakili beberapa teman petani yang bergabung dengan kelompok-kelompok kami. Sehingga pengalaman selama ini saya pernah melakukan studi banding ke Mataram, Medan, Sumatera Utara, sampai di Jawa, di Yayasan Indonesia Sejahtera. Saya pernah mendapat pelatihan selama 3 minggu di sana, khususnya dalam mengembangkan beberapa tanaman hortikultura. Jadi dalam hal ini yang diharapkan adalah selain dari kita mengembangkan tanaman tersebut, selain dari kebutuhan, bagaimana seorang petani memperoleh nilai tambah artinya pendapatan rumah tangga kalau seandainya sudah sedikit maju di dalam mengusahakan berbagai jenis tanaman. Memang yang diharapkan adalah selain dari kebutuhan, jadi menurut pengalaman hasil studi banding ke luar daerah, selalu selain dari kebutuhan itu diharapkan juga untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ini pada teman-teman kelompok di luar daerah. Selain dari itu juga tidak cukup kalau sudah mencukupi kebutuhan, tetapi selalu berorientasi kepada pasar, melihat peluang pasar. Ini yang diharapkan oleh pemerintah dan beberapa lembaga LSM. Oke Bapak, artinya Bapak sudah punya pengalaman pertanian yang cukup lama. Ya. Dulu sempat bergabung di yayasan apa namanya Bapak ya? Yayasan Tananua di Kabupaten Sumba Timur. Ya, Kabupaten Sumba Timur. Kemudian saya diutus untuk melakukan studi banding ke beberapa daerah, NTB, Jawa dengan Sumatera. Oke, ini sudah punya pengalaman banyak. Sebagai tempat untuk membagi ilmu melalui media ini, saya mau meminta Bapak tolong mengajarkan atau memberitahukan. Kebetulan Bapak di sini punya banyak pohon sirih, tanaman sirih. Saya mau minta bagaimana supaya Bapak tolong ajarkan cara membudidayakan tanaman sirih, karena sirih ini adalah salah satu kebutuhan pokok dari orang Sumba, khususnya dan juga pada umumnya orang NTT. Boleh saya tahu dari langkah pertama? Langkah pertamanya bagaimana memilih bibit lebih dahulu? Pertama-tama kalau kita berbicara tentang tanaman sirih, yang jelas kita harus melihat batang sirih yang sehat, kemudian produksi buahnya juga, kemudian tidak terserang penyakit, kemudian kita harus melihat bagaimana keadaan tanah tempat di mana kita tanam nanti. Dan yang pertama-tama tentang tanaman sirih ini, kita harus melihat dari stek atau batang yang sehat. Kemudian batang itu kita potong setinggi 40 cm atau 35 cm. Oke, bisa kita langsung praktekkan saja dulu. Oh ya, lanjut dulu mungkin. Di samping itu, kalau hendak kita mau mengembangkan tanaman sirih ini harus melalui kokeran. Jadi perlu kita persiapkan alat-alat. Selain dari kita mempersiapkan batang sirih atau stek sirih, kita persiapkan alat-alat antara lain pisau khusus dengan gunting. Jadi dalam hal ini kalau berbicara tentang alat-alat, memang dia harus alat khusus, tidak boleh bercampur dengan misalnya kalau pisau ini harus pisau khusus yang memang tidak boleh kita pakai di dapur sebentar, kita pakai iris
bawang, kena garam lagi, karena tanaman-tanaman itu tidak boleh dia kena zat garam. Lalu mengapa harus dikoker? Kenapa tidak langsung ditanam di tanah saja Bapak? Ya, kalau kita tanam langsung di tanah, prosesnya agak lambat dan selalu terganggu karena belum tentu lokasi yang kita tempat tanam itu bukan tanah yang baik, tetapi perlu kita tahu juga kualitas tanah, atau bukan berbicara tentang kualitas tanah, sebenarnya itu petani-petani yang memang sudah mahir atau yang punya sekolah khusus. Tetapi budidaya tanaman sirih ini hanya secara tradisional, kemudian kita juga mendapat latihan-latihan, misalnya di Yayasan Alpha Omega di Kupang pernah kita praktek bagaimana menanam sirih yang baik. Kemudian Sumba Barat juga, orang Sumba Barat selalu melihat tentang peluang pasar. Selain dari kebutuhan makan sirih ini, mereka juga melihat peluang pasar. Jadi itu yang diharapkan, sebagai kalau jumlah sirih dan peluang pasar sudah ada, berarti ini membuat satu pendapatan atau nilai tambah dalam rumah tangga juga, Pak. Baik Bapak, terima kasih. Boleh kita langsung praktek pada bagaimana cara memilih sirih yang sehat untuk dijadikan bibit. Ya, Silakan Bapak. sekarang kita mulai, kita mencari satu batang sirih yang sehat, dan kita perkirakan, karena tidak selamanya petani bawa senti atau meter, kita perkirakan harus potong sebatas 40 cm. Jadi pakai gunting atau pisau khusus. Ya, kemudian Dan harus turun ke tanah Bapak. iya, yang turun kembali dari atas pohon, yang mau menurun ke bawah dan sedikit melingkar atau melengkung, jadi kita harus potong. Dan sebelum kita potong, kita harus melihat calon-calon akar atau akar-akar. Kemudian setelah kita potong setinggi atau sepanjang 40 cm, kita perlu penjarangan daun. Jadi misalnya kita potong setengah lembar dari daun sirih itu, kemudian kita kurangi setengah bagian dari satu lembar. Kemudian akar-akarnya juga perlu digunting untuk dia menghasilkan akar-akar yang baru. Jadi proses pertumbuhannya agak cepat apabila akarnya digunting secara baik. Ya, sekarang kita hendak mengoker. Kenapa kita melakukan pengokeran? Biasanya pengokeran itu lebih sehat daripada yang ditanam langsung. Artinya pengalaman petani selama ini, kita lakukan pengokeran tanaman sirih itu atau stek sirih itu dilakukan pada musim kemarau, sehingga pas bulan Desember nanti hujan sudah lancar, kita pindahkan ke lokasi penanaman. Sekarang kita mulai mengoker stek sirih atau batang sirih melalui polybag. Pertama-tama, sebelum ditancapkan ke dalam polybag ini, perlu kita lubangkan polybag ini yang sudah diisi tanah. Jadi kita coba-coba lubangkan pakai kayu atau pisau. Kenapa kita melubangkan pokeran ini yang sudah diisi tanah? Maksudnya stek sirih ini dia harus keluar 10 cm dari pokeran, artinya ke bawah. Dari atas ditusuk sampai menembus ke bagian bawah. Menembus sampai di bagian bawah. Ya.
Tujuannya agar dia harus keluar 10 cm dari kokeran, maksudnya agar dia kadangkala kalau tidak keluarkan sebagian kecil atau sepanjang 10 cm dari batang sirih itu, biasanya ada dia tidak mendapat udara. Kalau seandainya batangnya sempat keluar 10 cm keluar dari polybag, berarti dia bisa mendapat angin dan tidak gampang kena penyakit, katakanlah penyakit ulat daun atau ulat akar gitu. untuk tanahnya bisa tanah hitam biasa Bapak, tidak apa-apa ya? Kalau di dalam pengokeran ini kita harus pilih tanah-tanah yang kita anggap humus gitu. Oke. Katakanlah mengandung pupuk, apakah dia pupuk kandang atau yang sudah hancur, daun-daun yang sudah hancur. Sudah keluar kan? Iya. Sebenarnya kasih ya. Tidak boleh dia berbecek dengan air paling-paling 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali seminggu penyiraman, tidak boleh. Penyiramannya tidak boleh terlalu becek, tidak boleh terlalu basah, karena itu bakteri nanti dia bisa mati. Busuk, ya. Busuk, ya. Jadi memang dia bukan tanaman yang dimanja dengan air, karena memang dia sudah adaptasi dengan daerah-daerah kering begitu. Ya, Bapak. Nah, ini sudah siap Ya, menjadi sudah, anakan. ya sudah siap menjadi anakan dan sudah diisi dalam polybag. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak, Iya. berapa lama waktu dari sejak hari ini ditanam untuk sampai pindahkan ke tempat tanamnya? Ya. Biasanya kita kalau mengoker tanaman sirih atau tanaman apa saja, biasanya berlaku pada bulan Juni sampai September. Dari bulan Juni sampai Desember. Jadi kita lakukan terus pengokeran entah jenis tanaman apa saja kita harus lakukan pada musim kemarau. Sehingga nanti pas awal penghujan kita pindahkan ke lokasi penanaman karena dia sudah mencapai umur 6 bulan selama di kokeran. Oke. Kalau saja dipakai tidak menunggu musim hujan, Ya. kalau langsung saja dipakai air biasa, air kali atau air leding, Ya. penyiramannya. Maksud saya adalah berapa lama waktu yang pas untuk sejak dikoker ini untuk bisa dipindahkan? Apakah 2 minggu, 3 minggu atau butuh waktu berapa lama Bapak? Ya, biasanya kalau di daerah kering yang sulit curah hujan atau sulit dapat air ya, biasanya kalau di daerah yang cukup air kita lakukan pengokeran itu harus 2-3 bulan. 2-3 bulan. Ya, 2-3 bulan itu kita share
musim hujan begitu. Misalnya kalau tidak ada masalahnya juga kalau kita koker pada bulan September, karena kita perkirakan 3 bulan ke depan kita sudah bisa menanam atau memindahkan beberapa penanaman seperti butu gitu. Oke, baik. Sedangkan orang mengembangkan sirih pada musim kemarau tergantung dari setiap daerah yang punya kesiapan air. Oke. Apakah itu air sungai, apakah itu air mata air, apakah dia air sumur. Oke, artinya tidak harus, kalau ada cukup tersedia air Bisa berarti kita lakukan pengoperan misalnya Mei, Juni, Juli, ya, Agustus kita bisa tanam. dan langsung pindahkan. Bisa kita pindahkan kalau pas musim pertengahan kemarau dalam bulan Agustus, September. Bisa. Ya. Oke. Artinya bisa kita pindahkan kalau memang akarnya sudah keluar, sudah bisa dipindahkan. Sudah bisa, ya. Oke. Dan kita selalu perhatikan ada tanda-tanda berhasilnya. Misalnya kalau daunnya yang sisa ini sudah sempat jatuh ke tanah, terus dia mengeluarkan tunas yang baru, itu sudah harapan bahwa dia akan jadi 100% yang tanaman yang top. Itu sudah siap dipindahkan untuk ditanam. Dia sudah siap dipindahkan. Oke. Artinya dia sudah mengeluarkan tunas yang baru. Oke, Bapak. Baik. Sekarang kita lanjut pada teknik pemilihan pohon yang akan menjadi dia punya inang. Ya, Pohon seperti apa yang bagus untuk tempat tanam sirih dekatnya gitu? ya. Kalau khusus tanaman sirih, sebenarnya dari sejumlah pohon bisa saja dia tumbuh atau bisa saja dia selamat, tetapi dia punya beberapa jenis tanaman, ya termasuk sirih juga, dia harus mempunyai tanaman inang. Artinya di mana nanti kalau tanah itu kurang terjamin untuk memberikan zat makanan yang dari tanah, dia bisa dapat dari tanaman inang, misalnya dari pohon-pohon yang sudah besar atau yang sudah dipersiapkan secara lain, pohon waru, Mahoni bisa mahoni, jati, gamalina, semuanya jadi salah satu bukti ada di sana yang sudah tanam pada bulan yang lalu, tahun yang lalu. Jadi itu dia merambat atau menjalar lewat pohon gamelina dan pohon jati, pohon mahoni. Ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Berharap kokeran ini bisa segera kita lihat, kita akan pantau dalam beberapa waktu ke depan untuk bisa melihat tunasnya dan bagaimana cara memindahkannya nanti. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak untuk ilmunya Bapak. Terima kasih.